Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah jarak yang sangat tipis, lebih halus dari sehelai benang sutra, namun menentukan apakah kita sedang benar-benar hidup atau sekadar ada. Jarak itu memisahkan antara keputusasaan yang gelap gulita dengan cahaya harapan yang terang benderang. Kita sering berlari mengejar ketenangan ke ujung dunia, mendaki puncak gunung tertinggi, atau menyelami lautan ilmu, tetapi melupakan satu kunci rahasia yang selalu kita bawa kemana saja. Kunci itu tersimpan rapi dalam peti harta karun yang paling dekat, namun paling sering terabaikan oleh manusia modern yang sibuk dengan hiruk-pikuk duniawi. Rahasia besar itu ada pada satu hembusan nafas Anda saat ini. Seringkali kita mengira bahwa hidup ini rumit, masalah datang bertubi-tubi tanpa henti, dan Tuhan terasa begitu jauh di atas langit ketujuh. Padahal para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lama menemukan jalan pintas untuk kembali. Seringkali kita merasa Tuhan itu jauh, seolah-olah Dia berada di balik tembok raksasa yang sulit ditembus oleh suara hati manusia biasa. Perasaan jauh ini menciptakan ruang hampa di dalam dada yang sering kita coba isi dengan hiburan, harta, atau pengakuan dari orang lain. Kita merasa sepi di tengah keramaian, merasa kurang meski serba berkecukupan, dan merasa cemas akan masa depan yang belum terjadi. Padahal, rasa jauh itu hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh kelalaian hati kita sendiri dalam memandang realitas yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Dia lebih dekat kepada manusia daripada urat leher mereka sendiri. Pernyataan ini bukan sekadar kiasan puitis, melainkan sebuah kebenaran mutlak yang menggambarkan betapa lekatnya kehadiran Sang Pencipta dengan ciptaannya. Urat leher adalah saluran kehidupan yang mengalirkan darah ke otak. Jika ia putus, maka berakhirlah kehidupan fisik kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya lebih dekat dari itu, yang berarti Dia adalah inti dari kehidupan itu sendiri, mendahului kesadaran kita atas diri kita sendiri. Masalah utamanya bukan pada jaraknya, melainkan pada arah pandangan mata hati kita yang keliru. Kita ibarat seseorang yang berdiri di tengah sungai yang deras, namun berteriak kehausan karena mata tertutup rapat. Kebutaan spiritual inilah yang membuat kita terus mencari keluar, mengetuk pintu-pintu makhluk, dan berharap menemukan kedamaian di tempat yang fana. Padahal sumber mata air ketenangan itu mengalir deras di dalam diri, menunggu untuk diteguk melalui kesadaran yang hening. Dinding pemisah yang kita rasakan sesungguhnya tersusun dari tumpukan dosa, angan-angan panjang, dan keterikatan berlebihan pada dunia materi. Setiap kali kita lebih mencintai makhluk melebihi Sang Khalik, kita meletakkan satu bata pemisah di depan mata hati. Lama-kelamaan, tumpukan bata itu menjadi tembok tinggi yang menghalangi cahaya hidayah, membuat kita merasa terasing di bumi miliknya sendiri. Rasa asing ini sangat menyiksa, membuat jiwa meronta-ronta mencari jalan pulang, namun tersesat di labirin keinginan nafsu. Kita perlu menyadari bahwa perjalanan spiritual bukanlah perjalanan menempuh jarak fisik dari satu tempat ke tempat lain. Perjalanan ini adalah perjalanan menyingkap tabir, membersihkan cermin hati dari debu-debu kelalaian, agar pantulan cahaya ilahi bisa terlihat jelas. Tidak ada satu langkah pun yang perlu diambil secara fisik untuk mendekati Dia yang Maha Dekat. Yang diperlukan hanyalah perubahan fokus kesadaran dari makhluk menuju Al-Haq. Saat kita mulai memutar haluan hati, seketika itu juga ilusi jarak akan runtuh dan sirna tak berbekas. Kita akan menyadari bahwa selama ini Dia selalu hadir, mengawasi, mendengar, dan mengurus setiap detil kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya. Kesadaran ini membawa rasa malu yang mendalam, sekaligus rasa syukur yang tak terhingga, karena Dia tidak pernah meninggalkan hambanya, meski sang hamba sering melupakannya. Inilah langkah awal untuk mengubah segalanya, mengakui bahwa kitalah yang berpaling, bukan Dia yang menjauh. Dengan pengakuan ini, hati mulai melunak dan pintu gerbang spiritual mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kita siap untuk melangkah masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam,
Dimensi di mana nafas bukan sekadar pertukaran oksigen, melainkan pertukaran cinta dan kerinduan. Amanah yang terulang. Setiap hari, manusia rata-rata bernafas sebanyak 20.000 kali. Sebuah angka yang fantastis namun sering berlalu tanpa makna. Bagi kebanyakan orang, bernafas hanyalah proses biologis otomatis yang menjamin organ tubuh tetap berfungsi dan metabolisme tetap berjalan. Kita tidak pernah benar-benar memikirkan siapa yang meniupkan udara itu, siapa yang menjamin udara itu bersih, dan siapa yang mengizinkan paru-paru kita mengembang tanpa rasa sakit. Kita menganggapnya sebagai hak yang sudah semestinya, bukan sebagai hadiah istimewa yang dikirimkan setiap detik. Padahal setiap satu tarikan nafas adalah amanah baru, sebuah kontrak kehidupan yang diperbarui secara berkala oleh Sang Maha Hidup. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan satu nafas saja dan tidak mengizinkannya kembali, maka berakhirlah seluruh rencana, ambisi, dan kesombongan kita di dunia ini. Oleh karena itu, para ahli makrifat memandang nafas sebagai tamu agung yang datang membawa pesan dari langit. Mereka tidak berani menyia-nyiakan satu nafas pun untuk hal yang sia-sia, apalagi untuk kemaksiatan. Nafas adalah tali penghubung antara alam nyata yang kasar dengan alam ruhani yang halus. Ia adalah satu-satunya fungsi tubuh yang bekerja secara otomatis, namun juga bisa dikendalikan secara sadar oleh keinginan kita. Keunikan ini menjadikan nafas sebagai jembatan emas bagi mereka yang ingin menyeberang dari kesadaran hewani menuju kesadaran Rabbani. Saat kita memegang kendali atas nafas, kita sedang memegang kendali atas pintu masuk menuju istana batin. Bayangkan jika setiap molekul udara yang masuk ke dalam tubuh tidak hanya membawa oksigen, tetapi juga membawa cahaya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah tubuh fisik kita mulai bertransformasi menjadi wadah yang suci, tempat di mana asma Tuhan bergema di setiap sel dan pembuluh darah. Makanan bagi tubuh adalah nutrisi dari bumi, namun makanan bagi ruh adalah zikir yang ditunggangi oleh nafas yang sadar. Tanpa nafas yang sadar ini, ruh akan kelaparan dan menjadi lemah, membuat manusia mudah dikuasai oleh emosi negatif dan bisikan syaitan. Sayangnya, kita sering membiarkan ribuan nafas itu berlalu kosong tanpa isi, seperti amplop surat yang dikirim tanpa kertas di dalamnya. Nafas yang kosong dari ingatan kepada Tuhan adalah nafas yang mati. Ia tidak memberi dampak apa-apa bagi pertumbuhan jiwa. Semakin banyak nafas mati yang kita kumpulkan, semakin gelap hati kita, dan semakin berat beban hidup yang kita rasakan. Kita harus mulai belajar menghargai tamu ini dengan penghormatan yang layak, menyambutnya dengan kesadaran, dan melepaskannya dengan kepasrahan. Ini adalah latihan yang membutuhkan ketekunan, karena kebiasaan lama kita adalah lalai dan terburu-buru. Namun, hasilnya sebanding dengan usaha yang dikeluarkan, sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan emas permata. Mari kita mulai mengubah cara pandang kita terhadap udara yang keluar masuk hidung ini sekarang juga. Anggaplah nafas berikutnya adalah nafas terakhir yang diizinkan Tuhan. Niscaya kualitas ibadah dan kehadiran hati kita akan meningkat drastis. Inilah rahasia para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat waktu mereka begitu berkah meski durasinya sama dengan kita, 24 jam sehari. Perjanjian purba, ingatan. Kita perlu ditarik mundur jauh ke belakang, ke momen pertama kali manusia diciptakan dan ditiupkan ruh ke dalamnya. Saat Nabi Adam alaihissalam pertama kali menerima tiupan ruh, hal pertama yang beliau lakukan adalah bersin, lalu mengucapkan hamdalah. Ini menandakan bahwa respon pertama dari sebuah kehidupan yang sadar adalah pujian kepada Sang Pencipta. Nafas pertama adalah nafas syukur, sebuah pengakuan bahwa keberadaan kita sepenuhnya bergantung pada kasih sayangnya. Peristiwa purba ini terekam kuat dalam memori seluler setiap keturunan Adam hingga hari ini. Jauh di lubuk hati yang paling dalam, setiap jiwa merindukan koneksi asalnya, merindukan momen penyatuan kembali dengan sumber cahaya. Rasa rindu yang tak terjelaskan ini seringkali salah diterjemahkan oleh manusia sebagai keinginan memiliki benda duniawi atau pasangan hidup. Padahal itu adalah nostalgia ruh
yang ingin kembali merasakan hembusan nafas ilahi, seperti di awal penciptaan. Nafas kita hari ini adalah gema dari tiupan ruh pertama tersebut, sebuah tali yang tidak pernah putus menghubungkan kita dengan alam laut. Ketika kita bernafas dengan sadar, kita sedang mengaktifkan kembali perjanjian suci bahwa Dia adalah Rabb kita dan kita adalah hambanya. Kita sedang menelpon ke rumah asal kita, memberitahu bahwa kita masih ingat jalan pulang dan tidak tersesat oleh godaan perjalanan. Namun hiruk pikuk dunia seringkali meredam sinyal purba ini, membuat kita lupa pada sumpah setia yang pernah diucapkan di alam zar. Kita menjadi makhluk yang amnesia, lupa dari mana berasal dan mau kemana akan pergi, sibuk mengumpulkan bekal untuk perjalanan yang salah. Akibatnya, nafas menjadi berat dan sesak, seolah memikul beban dunia yang sebenarnya tidak perlu kita pikul sendirian. Kembali kepada kesadaran nafas berarti kembali kepada fitrah, kembali kepada settingan pabrik manusia sebagai khalifah yang bertugas menyembah. Saat kita menyelaraskan nafas dengan irama zikir, kita sedang menyelaraskan diri dengan harmoni alam semesta yang seluruhnya bertasbih. Di saat itulah kita akan merasakan dukungan semesta, karena frekuensi kita sudah selaras dengan frekuensi ketaatan langit dan bumi. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk memperbaharui baiat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menegaskan kembali bahwa hidup ini, mati ini, dan segala yang ada di antaranya hanyalah untuk Dia. Tidak ada ruang bagi kesombongan, tidak ada celah bagi kemusyrikan halus yang sering menyusup tanpa disadari. Jadikan nafas ini sebagai saksi kelak di hari perhitungan, bahwa meski kita banyak dosa, ada momen-momen di mana nafas kita digunakan untuk menyebut namanya dengan tulus. Nafas yang menjadi saksi ini akan menjadi pembela yang kuat, bukti otentik bahwa di dalam dada yang kotor ini masih tersimpan setitik cahaya iman yang dijaga dengan sungguh-sungguh. Penyakit kelalaian, musuh terbesar dalam perjalanan spiritual, bukanlah iblis yang berwujud menyeramkan, melainkan satu kondisi hati yang disebut ghaflah atau kelalaian. Ghaflah adalah keadaan di mana seseorang tertidur meski matanya terbuka lebar. Ia melihat dunia tapi tidak melihat Tuhannya di balik setiap kejadian. Orang yang terkena penyakit ini menjalani hidup seperti robot, bangun, bekerja, makan, dan tidur dalam siklus yang berulang tanpa pemaknaan batin. Dalam kondisi ghaflah, nafas hanyalah angin lalu yang tidak membawa berkah, bahkan bisa menjadi jalan masuknya energi-energi gelap. Saat hati kosong dari ingatan Tuhan, syaitan akan dengan mudah masuk dan menanamkan benih-benih was-was, ketakutan, dan ketidakpuasan. Kita menjadi sangat reaktif terhadap keadaan, mudah marah saat diuji, mudah sombong saat dipuji, dan mudah putus asa saat gagal. Ini adalah tanda bahwa sistem pertahanan spiritual kita sedang lumpuh total. Bahaya terbesar dari ghaflah adalah ia tidak terasa sakit secara fisik, sehingga penderitanya seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang sakit parah. Ia merasa baik-baik saja karena karir lancar dan tubuh sehat, padahal ruhnya sedang sekarat kehabisan oksigen iman. Ia baru akan sadar ketika badai besar datang menghantam, dan ia mendapati dirinya tidak memiliki pegangan apa-apa untuk bertahan. Nafas orang yang lalai itu pendek dan terputus-putus, mencerminkan ketidaksabaran dan kecemasan yang menghuni dadanya. Ia selalu terburu-buru, mengejar waktu, seolah-olah waktu adalah musuh yang harus dikalahkan, bukan sahabat yang harus diisi. Nafas yang terburu-buru ini mengirimkan sinyal bahaya ke otak, memicu produksi hormon stres yang merusak tubuh perlahan-lahan. Obat dari ghaflah adalah hudur, atau kehadiran hati yang total di masa kini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada obat lain yang lebih mujarab selain memaksa diri untuk berhenti sejenak, menarik nafas dalam, dan menyadari kehadirannya. Kita harus berjuang melawan arus kemalasan yang menarik kita untuk terus melamun dan berangan-angan kosong. Perjuangan melawan kelalaian adalah jihad terbesar karena musuhnya ada di dalam diri sendiri yang menyatu dengan darah dan daging. Namun setiap kali kita berhasil menarik satu nafas sadar di tengah kesibukan, itu adalah kemenangan besar yang dicatat oleh malaikat.
Itu adalah momen di mana cahaya berhasil menembus kegelapan dan hati kembali berdenyut dengan ritme yang benar. Jangan biarkan ghaflah menguasai sisa umur kita yang semakin sedikit ini, karena kita tidak tahu kapan nafas terakhir akan dihembuskan. Sangat mengerikan jika nafas terakhir kita keluar dalam keadaan hati yang sedang lupa kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, latihan nafas sadar ini adalah persiapan terbaik untuk menghadapi momen sakaratul maut yang pasti akan datang. Suara Sang Maha Hidup. Para ulama tasawuf sering mengajak muridnya untuk mendengarkan suara nafas dengan seksama di tempat yang hening. Jika diperhatikan, suara alami nafas manusia saat menarik dan menghembuskan udara terdengar seperti lafaz hu atau Allah yang samar. Ini bukanlah kebetulan, melainkan tanda bahwa fitrah tubuh manusia sebenarnya selalu berzikir memanggil nama Tuhannya. Bahkan saat orang tersebut sedang tidur atau pingsan. Tubuh ini adalah muslim yang taat, hanya kesadaran kitalah yang sering kali membangkang. Bunyi hu merujuk pada Dia, zat yang maha gaib namun maha nyata, sumber dari segala sumber kehidupan. Ketika kita menyelaraskan zikir lisan atau hati dengan irama alami nafas ini, terjadi resonansi yang luar biasa dahsyat. Seluruh partikel dalam tubuh ikut bergetar dalam satu frekuensi, menciptakan harmoni yang menenangkan sistem saraf dan menyehatkan organ-organ vital. Inilah rahasia mengapa zikir nafas memiliki efek penyembuhan yang kuat bagi penyakit fisik maupun psikis. Mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nafas adalah cara memasukkan dewa penolong ke dalam benteng pertahanan diri. Saat namanya masuk bersama oksigen, ia membersihkan kotoran-kotoran batin yang menempel di dinding hati, seperti air bah yang menggelontorkan sampah di selokan. Semakin sering kita melakukannya, semakin bersih hati kita, dan semakin tajam mata batin kita dalam memandang kebenaran. Teknik ini tidak memerlukan gerakan mulut yang terlihat, sehingga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa menarik perhatian orang lain. Anda bisa melakukannya saat sedang rapat, saat mengantri, saat menyetir, atau saat sedang menunggu seseorang. Ini adalah zikir khafi atau zikir tersembunyi yang sangat dicintai karena jauh dari sifat riya atau pamer. Hanya Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu percakapan mesra yang sedang berlangsung itu. Bayangkan setiap tarikan nafas adalah proses menarik cahaya dan rahmatnya ke dalam dada, memenuhi rongga paru-paru dengan energi positif. Dan setiap hembusan nafas adalah proses membuang segala energi negatif, dosa, kecemasan, dan penyakit keluar dari tubuh. Sirkulasi spiritual ini membuat kita selalu segar dan diperbaharui setiap saat. Tidak ada ruang bagi dendam masa lalu untuk mengendap. Kekuatan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunggangi nafas mampu membakar hijab-hijab kegelapan yang tebal. Ia seperti api yang membakar kayu kering, menghanguskan segala sifat tercela seperti iri, dengki, dan takabur yang bersarang di dada. Proses pembakaran ini mungkin terasa panas dan tidak nyaman di awal, namun akan meninggalkan kesejukan abadi setelahnya. Mulailah menyadari suara nafas Anda sendiri. Jadikan ia musik terindah yang menemani hari-hari Anda. Biarkan nafas itu menuntun Anda menyebut namanya tanpa henti, hingga lisan menjadi keluh dan hati mengambil alih kendali sepenuhnya. Di titik itu, Anda bukan lagi orang yang berzikir, tetapi Anda telah lebur menjadi zikir itu sendiri. Seni melepaskan, menghembuskan nafas adalah pelajaran terbaik tentang konsep tawakal dan pelepasan atau yang sering disebut fana. Saat kita menghembuskan nafas, kita harus rela melepaskan udara yang baru saja kita miliki. Percaya sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan udara baru di detik berikutnya. Jika kita takut dan mencoba menahan nafas itu karena tidak percaya akan ada gantinya, kita justru akan mati lemas. Begitu pula dengan kehidupan, semakin kita mencengkeram erat apa yang kita miliki, semakin tersiksa jiwa kita. Hembusan nafas mengajarkan kita untuk mati sebelum mati, melepaskan ego dan keakuan kita di hadapan kebesarannya. Di momen udara keluar, kosongkan diri dari segala klaim kepemilikan, klaim kekuatan, dan klaim kebenaran diri. Katakan pada diri sendiri,
Aku bukan siapa-siapa dan aku tidak memiliki apa-apa. Semuanya milik-Mu ya Allah. Rasa kosong ini adalah wadah terbaik untuk menampung rahmat Tuhan. Banyak dari kita menderita stres dan depresi karena menahan nafas psikologis, yaitu menolak melepaskan masa lalu, kekecewaan, atau keinginan yang tidak tercapai. Kita menumpuk sampah emosi itu di dalam dada hingga menjadi racun yang mematikan kebahagiaan. Belajarlah dari mekanisme paru-paru. Ambil yang baik, serap manfaatnya, dan buang residunya segera tanpa penyesalan. Jangan biarkan residu itu mengendap dan menjadi penyakit. Dalam tradisi spiritual, hembusan nafas adalah simbol penyerahan total atau Islam itu sendiri, berserah diri. Saat kita membuang nafas panjang di kala lelah, secara alami tubuh merasa rileks karena kita melepaskan ketegangan. Bayangkan jika pelepasan itu dilakukan dengan kesadaran spiritual, efek relaksasinya akan menembus hingga ke lapisan jiwa yang paling dalam. Kita menyerahkan urusan dunia yang rumit kepada Dia yang Maha Mengatur. Latihlah diri untuk menghembuskan nafas bersamaan dengan melepaskan satu persatu keterikatan duniawi. Hembuskan ketakutan akan kemiskinan, hembuskan kekhawatiran akan penyakit, hembuskan rasa sakit hati pada orang lain. Biarkan semua itu pergi bersama angin, kembali kepada ketiadaan, sehingga ruang di hati menjadi lapang dan luas. Hati yang lapang adalah tempat tinggal yang nyaman bagi iman dan hikmah. Pelepasan ini bukanlah sikap pasif atau menyerah kalah, melainkan sikap aktif mempercayakan hasil akhir kepada pemilik skenario. Kita tetap berusaha maksimal saat menarik nafas ikhtiar, namun kita ikhlas total saat menghembuskan nafas tawakal. Keseimbangan antara tarikan dan hembusan inilah yang menciptakan tarian kehidupan yang indah dan harmonis. Jangan takut untuk menjadi kosong, karena hanya gelas kosong yang bisa diisi air jernih. Orang yang merasa dirinya sudah penuh dengan ilmu dan kehebatan, tidak akan bisa menerima curahan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah fakir di hadapannya melalui setiap hembusan nafas, maka Dia akan mengkayakan batinmu dengan kekayaan yang tidak bisa dicuri orang. Gelap yang menyelamatkan. Kisah Nabi Yunus alaihissalam adalah contoh paling sempurna tentang kekuatan satu nafas kesadaran di tengah himpitan masalah yang mustahil. Beliau terperangkap dalam 3 kegelapan sekaligus. Gelapnya malam, gelapnya kedalaman lautan, dan gelapnya perut ikan paus. Secara logika, manusia dan kalkulasi matematika, peluang selamatnya adalah 0%. Tidak ada sinyal. Tidak ada oksigen, tidak ada manusia lain yang bisa mendengar teriakannya. Namun dalam kondisi terjepit yang sangat ekstrim itu, Nabi Yunus tidak panik dan tidak menyalahkan takdir. Beliau menggunakan nafasnya untuk melantunkan sebuah pengakuan agung. La ilaha illa anta subhanaka innan kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kalimat ini bukan sekadar mantra ajaib, tapi sebuah ledakan kesadaran yang mengakui kelemahan diri dan mengagungkan Tuhan dalam satu tarikan nafas. Doa ini mengandung 3 unsur kekuatan. Tauhid, mengesahkan Allah, tasbih, menyucikan Allah, dan istighfar, pengakuan dosa. Kombinasi 3 unsur ini, jika diucapkan dengan getaran hati yang benar-benar putus asa dari makhluk, mampu menggoncangkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan paus yang ganas itu pun tunduk pada perintah Tuhan untuk melembutkan perutnya dan memuntahkan sang nabi ke tempat yang aman. Kita semua pasti pernah atau sedang berada dalam perut ikan paus versi kita masing-masing. Mungkin itu berupa lilitan hutang, vonis penyakit kritis, kehancuran rumah tangga, atau fitnah yang kejam. Rasanya gelap, sesak dan sendirian. Saat akal sudah buntu dan tangan manusia tidak lagi bisa menjangkau, itulah saatnya menggunakan senjata pamungkas Nabi Yunus ini. Jangan ucapkan doa itu hanya di bibir seperti burung beo, tapi benamkan maknanya ke dalam nafas dan perasaan. Rasakan diri kita benar-benar zalim dan lemah, dan lihatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang maha kuasa dan maha suci. Getaran kerendahan hati inilah yang akan memicu pertolongan langit turun
dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kegelapan masalah seringkali adalah cara Tuhan memaksa kita untuk mematikan semua lampu duniawi dan hanya melihat cahayanya. Jika hidup kita terang benderang terus, mungkin kita tidak akan pernah belajar untuk benar-benar khusyuk dalam berdoa. Maka, sambutlah kegelapan itu sebagai ruang privat untuk berduaan dengan Sang Kekasih, tempat di mana doa-doa mustajab dilahirkan. Satu nafas yang disertai penyerahan total ala Nabi Yunus nilainya lebih berat daripada ibadah 1000 tahun tanpa rasa butuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya bahwa Dia menyelamatkan Yunus karena doa itu, dan demikianlah Dia akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini adalah janji pasti, garansi dari langit yang tidak mungkin kadaluarsa sampai hari kiamat. Menghidupkan hati, teknik hudur. Sekarang kita masuk pada bagaimana cara mempraktikkan semua teori ini agar menjadi pengalaman nyata yang bisa dirasakan, bukan sekadar wawasan intelektual. Teknik ini disebut hudur, yang artinya menghadirkan hati sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertamanya adalah dengan mendudukkan tubuh secara rileks, tulang punggung tegak namun tidak kaku, dan mata terpejam untuk memblokir gangguan visual dari luar. Mulai fokuskan perhatian pada ujung hidung, rasakan sensasi udara yang masuk dingin dan udara yang keluar hangat. Jangan mencoba mengatur ritme nafas, biarkan ia mengalir alami seperti ombak di lautan. Tugas kita hanya mengamati, menjadi saksi atas proses kehidupan yang sedang berlangsung di tubuh kita. Pengamatan ini saja sudah cukup untuk menurunkan gelombang otak dari beta yang stres ke alfa yang tenang. Saat menarik nafas, ucapkan dalam hati asma Allah atau Hu dan bayangkan cahaya putih terang masuk memenuhi dada, jantung, dan mengalir ke seluruh pembuluh darah. Visualisasi ini membantu pikiran untuk fokus dan tidak melantur kemana-mana. Rasakan cahaya itu membersihkan flek-flek hitam di hati, membakar kecemasan dan keraguan yang selama ini bersarang. Saat menahan nafas sejenak, jika nyaman, rasakan kebersamaan yang intim dengan Sang Pencipta. Rasakan bahwa Dia meliputi segala sesuatu dan kita sedang berada dalam genggaman kasih sayangnya. Di titik hening antara tarikan dan hembusan, inilah seringkali ilham atau petunjuk solusi masalah diturunkan. Hening itu adalah bahasa Tuhan, selain itu hanyalah terjemahan yang buruk. Saat menghembuskan nafas, lepaskan semua beban, rasa sakit dan ego, sambil membayangkan asap hitam keluar dari tubuh. Kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa percaya penuh. Lakukan siklus ini berulang-ulang, minimal 5-10 menit setiap hari, atau di setiap sela-sela waktu salat fardu. Konsistensi adalah kunci untuk melihat perubahan nyata pada karakter dan ketenangan jiwa. Jika pikiran melayang ke daftar belanjaan atau masalah pekerjaan, jangan marah atau frustrasi, itu wajar bagi pemula. Cukup tersenyum, sadari bahwa pikiran sedang melantur, lalu dengan lembut ajak kembali perhatian ke nafas dan asma Allah. Jangan menghukum diri sendiri, karena jalan spiritual harus dilalui dengan kelembutan dan kasih sayang pada diri sendiri. Praktik ini adalah cara kita mencharge baterai spiritual yang soak karena gesekan dunia. Tanpa charging ini, cahaya wajah kita akan redup dan energi kita akan habis untuk hal-hal yang tidak penting. Jadikan momen hudur ini sebagai pertemuan rahasia yang paling ditunggu-tunggu setiap harinya, oase di tengah gurun kehidupan yang gersang. Istiqomah dalam nafas. Tantangan terbesar setelah mengetahui ilmu ini adalah menjaganya agar tetap menyala dalam jangka panjang, atau disebut istiqomah. Semangat di awal itu mudah, namun bertahan saat bosan melanda adalah ciri para pejuang sejati. Syaitan tidak akan tinggal diam melihat hamba yang mulai sadar. Ia akan berusaha membuat kita lupa, malas, atau merasa praktik ini tidak ada gunanya karena hasil yang instan belum terlihat. Kita harus menanamkan mindset bahwa menjaga nafas ini bukan beban tambahan, melainkan kebutuhan primer seperti makan dan minum. Jika kita bisa disiplin makan 3 kali sehari demi tubuh fisik, mengapa kita sulit disiplin memberi makan ruh barang beberapa menit? Mulailah dengan target kecil yang realistis,
Misalnya sadar nafas hanya 1 menit setiap jam, daripada target besar yang akhirnya gagal total. Kaitkan latihan nafas ini dengan aktivitas rutin harian agar menjadi kebiasaan otomatis. Misalnya, setiap kali mendengar notifikasi HP, jadikan itu pengingat untuk tarik nafas sadar 1 kali. Atau setiap kali berhenti di lampu merah, manfaatkan waktu tunggu itu untuk berzikir nafas. Dengan cara ini, kita mengubah momen-momen sampah menjadi momen emas yang bernilai ibadah. Lingkungan juga sangat berpengaruh. Carilah komunitas atau sahabat yang juga memiliki frekuensi yang sama, yang mengingatkan pada Allah, bukan yang mengajak pada kelalaian. Jika sulit menemukannya secara fisik, simaklah tayangan-tayangan atau kajian yang membangkitkan kesadaran jiwa seperti ini secara rutin. Telinga yang sering mendengar kebenaran akan membantu hati untuk tetap terjaga. Ingatlah bahwa iman itu naik dan turun, ada masa semangat, basta, dan masa lesu, qableha. Saat sedang lesu, jangan berhenti total, tapi kurangi porsinya dan tetap bertahan pada batas minimal. Jangan biarkan putus sama sekali, karena menyambungnya kembali akan jauh lebih berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai amalan yang sedikit, namun terus-menerus, dawam. Ujian istiqamah biasanya datang dalam bentuk kesibukan duniawi yang tiba-tiba meningkat drastis. Disitulah letak ujian kesetiaan kita. Apakah kita akan memilih kesibukan semu itu atau memilih Tuhan? Orang yang cerdas akan menjadikan kesibukan itu sebagai ladang zikir. Ia bekerja dengan tangan, tapi berzikir dengan nafas, sehingga dunia dapat, akhirat pun dapat. Jangan menunggu waktu luang untuk berlatih. Karena waktu luang itu tidak akan pernah ada kecuali kita yang meluangkannya. Waktu adalah pedang. Jika kita tidak memotongnya dengan ketaatan, ia akan memotong kita dengan kelalaian. Mulailah hari ini, jam ini, detik ini juga untuk menjadi penjaga gerbang nafas Anda sendiri. Transformasi menjadi manusia baru. Ketika seseorang telah berhasil menjadikan setiap nafasnya sebagai zikir, maka terjadilah transformasi total pada dirinya. Ia bukan lagi manusia lama yang rapuh, cemas dan pendendam. Ia lahir kembali menjadi manusia baru yang memiliki cahaya di atas cahaya. Wajahnya akan memancarkan keteduhan yang membuat orang lain merasa nyaman di dekatnya, karena ia membawa energi damai dari langit. Masalah hidup mungkin masih tetap ada, hutang mungkin belum lunas hari itu juga, tapi cara pandangnya terhadap masalah sudah berubah 180 derajat. Ia tidak lagi melihat masalah sebagai musibah yang menyedihkan, tapi sebagai sapaan sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan derajatnya. Hatinya menjadi seluas samudra, mampu menampung garam kehidupan tanpa berubah rasa menjadi asin. Ketenangan ini adalah kekayaan yang paling mahal di zaman modern yang penuh stres ini. Doa-doanya menjadi lebih mustajab karena tidak ada lagi hijab tebal yang menghalangi. Sinyal batinnya kuat, firasatnya tajam, dan ia seringkali mendapatkan pertolongan maunah dari arah yang tidak disangka-sangka. Alam semesta seolah berkonspirasi untuk membantunya, karena ia telah berdamai dengan sang pencipta alam semesta. Ini bukan sihir, ini adalah sunnatullah bagi hamba yang mendekat padanya. Orang yang sadar nafas akan menjadi lebih sehat secara fisik dan mental. Emosinya stabil, tidak mudah meledak-ledak, dan memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Ia menjadi rahmat bagi lingkungannya, menjadi solusi bagi orang lain, bukan menjadi sumber masalah. Kehadirannya dinantikan dan kepergiannya dirindukan. Inilah definisi sukses yang sejati menurut pandangan langit. Kematian baginya bukan lagi momok yang menakutkan, melainkan gerbang pertemuan dengan kekasih yang selama ini dirindukan dalam setiap hembusan nafasnya. Ia siap kapan saja dipanggil pulang karena bekalnya sudah disiapkan di setiap detik kehidupannya. Nafas terakhirnya nanti hanyalah transisi lembut dari zikir di dunia menuju perjumpaan abadi di akhirat. Sahabatku, transformasi ini bukan milik para wali atau ulama saja. Ini adalah hak setiap mukmin yang mau bersungguh-sungguh. Pintunya terbuka lebar bagi siapa saja, pendosa sekalipun, asalkan ia mau mengetuknya dengan kesungguhan hati. Jangan biarkan masa lalu yang kelam menghalangi Anda untuk memulai lembaran baru yang bercahaya ini. Kita telah sampai di penghujung pembahasan.
Namun ini baru awal dari perjalanan praktik Anda yang sesungguhnya. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Mulailah menanam benih kesadaran ini sekarang, sirami dengan istiqamah, dan bersiaplah memanen buah manis kedamaian yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah membersamai perjalanan menelusuri kedalaman diri ini hingga detik terakhir. Sungguh tidak ada pertemuan yang kebetulan. Kehadiran Anda di sini menyimak pesan ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang rindu dan ingin menarik Anda kembali ke dalam pelukan rahmat-Nya. Dia ingin Anda merasakan kedamaian yang selama ini hilang, dan Dia memilih jalan ini untuk menyapa hati Anda yang mungkin sedang lelah. Jika uraian panjang ini menyalakan secercah cahaya di hati Anda atau memberi setetes kesejukan di tengah gersangnya jiwa, tolong jangan biarkan cahaya itu padam sendirian. Sebarkan kebaikan ini dengan cara sederhana. Tekan tombol suka agar algoritma menyebarkannya kepada jiwa-jiwa lain yang juga sedang membutuhkan obat hati ini. Bagikan kepada orang-orang tersayang yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Barangkali ini bisa menjadi jalan keluar bagi kebuntuan hidup mereka. Kami mengundang Anda untuk meninggalkan jejak kebaikan di kolom komentar. Tuliskan doa atau harapan terbesar Anda saat ini, atau sekadar ucapan, Bismillah, saya siap bangkit sebagai ikrar pada diri sendiri. Insya Allah kita akan saling mengaminkan. Karena doa dari saudara seiman yang tidak saling mengenal memiliki kekuatan tembus langit yang luar biasa. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya yang tak kalah mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.